Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau Anda lihat tayangan di short di TV, kelihatannya Bung Rocky sedang gembira banget gitu ya. Karena ini sedang mengikuti apa sih kegiatan Anda di Shanghai ini, apa namanya Bung Rocky? Ya, saya lagi bawa atlet untuk eh, kualifikasi menuju Olimpiade Paris, yaitu Hmm. atlet panjat tebing. Dan Hmm. ini panjat tebing itu karena tim kita itu masuk final, dan artinya kita boleh terus ke Paris tuh. Hmm. Dari ada 4 pria dan 3 perempuan tuh, dan yang pria itu speednya itu yang wall itu dia bisa selesaikan 15 meter wall itu di dalam waktu 4,95 detik. Hmm. Hmm. Dari Indonesia, Hendrik namanya. Hmm. Sementara rekor dunia itu 4,4,85 detik. Jadi cuma beda 0,001 detik. Itu Hmm. Amerika yang pegang. Ya, 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 ya. Jadi teman-teman support kami karena ini panjat tebing itu adalah olahraga yang paling membanggakan setelah bulu tangkis sebetulnya di Indonesia. Nah, kita Hmm. ingin supaya ada kegembiraan masyarakat Indonesia karena dari Shanghai ada prestasi menuju Olimpiade Paris. Yes, Bersama betul. FNN, laporan langsung dari Shanghai. Oke, oke. Selamat untuk atlet-atlet Anda ya. Tapi belum selesai ya ini pertandingan ya di sana ya. Iya, ini masih ada beberapa eh, orang sebut ada wall, ada Mhm. speed, ada Mhm. boulder. Jadi Mhm. beberapa cabang masih dipertandingkan, tapi kita udah punya tiket untuk ke Olimpiade Paris. Oke, mantap. Jadi kita Jadi tunggu dan. saya bersama pengurus Federasi Panjat Tebing Indonesia Hmm. ingin mengucapkan terima kasih untuk dukungan dari komunitas olahraga di Indonesia. Hmm. Yes, ini nih Yes. logonya nih ya. Hmm. Oh, itu dia. Oke, mantap, mantap ya. Ya. Yes. Oke, oke. Mari kita omongin yang kita balik ke topik kita, ke bisnis kita ya, Bung Rocky. Kemarin kita membahas soal data pada pusat statistik ada 9,9 juta atau 10 juta lah gitu dibulatkan bahwa Gen Z itu yang kerja enggak, kuliah enggak, training pun tidak dan ini kemudian memunculkan kekhawatiran dari Wakil Menteri Keuangan bahwa ini pasti dampaknya akan membuat pajak jeblok ya pasti jeblok namanya kan pajak itu kan dari mereka-mereka yang produktif itu dan juga ini juga akan berdampak terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Itu 10 juta itu tinggi sekali itu, dan itu baru dihitung mereka yang tidak punya pekerjaan, bahkan yang separuh menganggur itu. Apalagi kalau kita hitung yang potensial untuk menjadi anak muda yang akan menganggur itu kira-kira 60 juta orang, dan ekonomi hanya tumbuh 5%, itu artinya 5 kali 400 cuma 2 juta orang yang bisa diserap. Jadi memang akan ada beban pada Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo mesti menghitung ulang seluruh ambisi dia untuk menjadikan Indonesia negara yang tanpa kelaparan, tanpa pengangguran. Itu berat sekali karena dimanapun politik itu batasnya adalah APBN. Apapun yang dijanjikan, kalau tadi jumlah wajib pajak itu tidak bisa diperlebar, tidak bisa diperluas, artinya beban pada negara. Jadi sekali lagi memang Indonesia dalam dalam kondisi kritikal, dan itu yang sebetulnya ingin diterangkan oleh ekonom-ekonom yang berupaya untuk tahu dari awal bahwa potensi Indonesia itu ada di dalam zona merah secara ekonomi maupun secara politik. Itu kan baru kita bicara dari sisi anu ya, sisi ekonomi ya. Tapi belum kita lebih bicara dari masa depan bangsa ini kan itu jauh lebih serius ya karena bagaimanapun kan sebuah negara itu tergantung bagaimana kualitas sumber daya manusianya. Itu penting sekali itu. Jadi kalau jumlah penganggur itu membebani negara, artinya potensi penganggur ini untuk berbuat kriminal juga tinggi. Kerusuhan sosial, social unrest, atau social disobedience itu. Jadi sebetulnya politik kita tergantung stabilitasnya pada daya tahan ekonomi kita. Sementara ekonomi kita memburuk. Jadi bisa dengan logika sederhana akan ada keresahan politik karena faktor ekonomi. Nah, ini sebetulnya yang jadi sinyal kenapa ekonomi kerakyatan, koperasi, UMKM itu mesti diperkuat, dan kemampuan SDM kita di bidang itu juga lemah karena seolah-olah koperasi itu hanya netek dari korporasi kan. Jadi mau mengembalikan Indonesia pada basis awal perjuangan, yaitu menghasilkan negara yang sifatnya sosialistis dengan dasar koperasi, bukan yang kapitalistis yang hanya akumulasi-akumulasi, tapi dengan akibat disparitas sosial makin tinggi. Nah, itu mesti yang terjemin juga
pada kabinet yang akan datang nanti. Mestinya kabinet yang akan datang, terutama di bidang ekonomi, tidak didikte oleh mereka yang kata Pak Lu toksik. Toksik itu artinya bisa memahami Pak Prabowo karena sekedar minta jatah, sekedar menekan, karena mungkin jadi penyumbang pemilu, tetapi mereka nggak berpikir bahwa kesulitan ke depan itu adalah mengatur bagaimana distribusi sumber daya kita itu menghasilkan bukan sekedar pertumbuhan, tapi pemerataan. Itu kan yang seharusnya dipikirkan. Karena dunia sekarang bicara tentang human solidarity, bukan sekedar pamer-pamer bahwa kita punya uang banyak karena ekspor komoditas. Ya komoditas itu harganya selalu volatile dan tidak ada negara di mana ekspor itu akan menghasilkan kemakmuran pada rakyat. Kan yang eksportir itu kan cuma 3-4 orang player elitenya sebetulnya. Sementara rakyat menunggu trickle down effect yang harusnya didistribusikan melalui sistem pajak. Itu yang nggak terjadi karena basis pajak kita sangat sempit. Ya, oke, nyimpang sedikit kalau Anda tadinya nyebut toksik itu. Sebenarnya yang toksik itu artinya ini apa ya, beracun gitu ya. Yang saya kira ada juga orang yang toksik itu yang keracunan jabatan juga ini. Ini juga banyak ya, mesti hati-hati Pak Prabowo juga. Ya itu pentingnya Prabowo, harusnya Pak Prabowo mulai ya bikin semacam pidato mingguan tentang bahaya toksik itu karena dia dikepung untuk kepentingan segelintir orang, juga toxic person, toxic idea, semua itu kan sifatnya akumulasi itu. Jadi Prabowo mungkin akan menemukan dalam 2 bulan ini toksik ini, baik yang secara institusional maupun secara ambisi pribadi itu akan mengepung dia. Sementara sourcesnya sangat terbatas tuh. Portofolio kabinet kan mau ditambah 70 pun itu nggak ada gunanya kalau pendapatan nasional tidak tumbuh tuh. Jadi jangan sampai justru menteri bertambah tapi jumlah menteri itu jadi liability bukan aset bagi Prabowo tuh. Jadi toxic person dan toxic ideas ini yang mesti kita kendalikan. Iya, ya. Nah, ini kalau kriteria seperti disebut oleh BPS tadi, need kan menyebutnya not employment, not not education dan not training kan mereka disebutnya begitu. Ini sih lebih menurut saya jauh lebih mengerikan dari sekedar pengangguran ya Bung Rocky. Kalau pengangguran itu artinya tenaga kerjanya dia tersedia, tetapi lapangan pekerjaan tidak tersedia. Tapi kalau yang ini mereka betul-betul juga tidak terdidik. Artinya kalau kemudian ada lapangan pekerjaan tidak terdidik, tidak terlatih. Artinya kalau toh ada lapangan pekerjaan, mereka juga tidak memenuhi kualifikasi. Gitu. Nah itu salahnya Jokowi pamerkan soal bonus demografi, padahal bonus demografi itu adalah kompetisi di antara SDM, bukan kompetisi jumlah potensial pekerja kita. Tetapi Pak Jokowi kan nggak mampu untuk membuat semacam kebijakan yang memungkinkan anak-anak muda ini tahu bahwa mereka akan jadi bonus demografi kalau tersedia pendidikan yang cukup, bukan DO atau tidak mampu bayar uang kuliah. Jadi dari awal ada salah kaprah dalam soal merumuskan bonus demografi, seolah-olah ada tenaga kerja lalu akan tersedia lapangan kerja. Padahal di depan kita bonus demografi yang persaingan antara anak muda Indonesia dan anak muda Thailand. Anak muda Thailand dengan anak Singapura, anak muda Singapura dengan Vietnam. Indonesia pasti keteteran dalam bersaing secara akademis kan. Dan kemampuan itu yang pada akhirnya kita lihat ini desain negaranya yang kacau. Bahkan Depdikbud Kementerian Pendidikan kemarin mengatakan atau secara terang-terangan menganggap bahwa pendidikan tinggi itu tersier aja tuh. Nah, bagaimana kita berkompetisi di dalam bidang yang makin lama makin sophisticated yaitu IT, kalau nggak ada pendidikan tinggi yang mendukung kemampuan anak-anak kita untuk berpikir matematis, berpikir secara saintifik, kan semua yang kita sebut berpikir saintifik itu sebetulnya yang harus diterangkan ulang oleh Prabowo, bahwa makan siang gratis misalnya apakah itu sekedar untuk memenuhi perut atau untuk memberi nutrisi pada kecepatan komputasi otak. Ini menarik ya berkaitan dengan tadi itu ya, dengan kelihatannya kita sudah bisa sampai kesimpulan awal bahwa rasanya ambisi untuk makan siang gratis itu juga tidak mungkin. Dan kan kita juga mendengar kelihatannya ini supaya kelihatannya keren, oh ini sementara nanti prioritasnya adalah untuk 3T ya, daerah terluar, termiskin dan terisolir atau apa gitu, terluar, termiskin, terisolir atau pokoknya 3T lah gitu ya. Ya terisolasi. Terisolasi itu. Nah ini kan
ini kan bisa aja sebagai indikator bahwa ya alasannya bukan semata-mata itu, pasti ada soal biaya yang soal anggaran yang tidak tersedia kan, itu yang jadi masalah. Dan apalagi kemudian dengan kabar tadi itu bahwa Kementerian Keuangan juga khawatir dengan banyaknya pengangguran ini, ya bagaimana menghidupi membiayai semua itu tanpa pajak dari rakyatnya gitu. Kelihatannya kabinet yang akan datang akan fokus pada dua aspek sebetulnya, yaitu aspek keamanan pangan dan aspek keamanan tahanan. Dan di situ APBN akan habis di situ. Itu artinya mesti ada yang dipangkas, yaitu soal infrastruktur pasti mesti dipangkas. Dan yang akan terpangkas lagi adalah soal pendidikan. Jadi memang efisiensi itu diperlukan, penghematan diperlukan. Tetapi yang terjadi adalah tuntutan memperbesar kapasitas kabinet dengan menambah menteri segala macam kan. Jadi bertentangan sebetulnya di dalam ide. Nah, ini poinnya adalah mampu nggak Pak Prabowo itu mengatakan tidak pada toxic person ini, pada toxic ideas yang menuntut supaya dia diikutsertakan di dalam kabinet. Jadi sebetulnya keadaan terakhir ada soal keseimbangan psikologi dari Pak Prabowo. Karena bagaimanapun leader seperti Pak Prabowo itu adalah kondisi rentan secara psikologis karena harus memenuhi tuntutan koalisi. Pada saat yang sama dia mesti berupaya memenuhi janjinya sendiri soal makan siang gratis, dan pada saat yang sama dia tahu bahwa APBN tidak bisa menyokong itu. Lalu orang pergi pada jalan keluar lain, yaitu utang lagi itu. Dan kondisi berutang itu adalah kondisi yang paling berbahaya. Di dalam keadaan para pengutang dunia juga akan kasih rate tinggi untuk bunga hutangnya kan pasti tinggi karena para penghutang dunia atau Indonesia lagi butuh, dengan sendirinya hutangnya juga tinggi. Jadi kita akan terjerat di dalam soal hutang, terjerat di dalam kekurangan nutrisi, dan itu artinya stunting akan naik lagi. Kita gambarkan ini sebagai konsekuensi dari kabinet yang membengkak karena janji-janji. Dan keutuhan kebijakan itu tidak dihitung berdasarkan kapasitas, tapi berdasarkan janji pada parpol-parpol pendukung beliau. Ya. Jadi lupa saya tadi yang betul itu Bung Rocky, 3T itu tertinggal, terluas, dan tertinggal, termiskin, dan terluar. Itu yang 3T itu rupanya. Oke, tapi ini balik lagi ke soal itu. Kabinet itu kelihatannya nggak akan ada hambatan dari DPR karena dalam Badan Legislasi sudah mengubah pasal 15 dalam Undang-Undang Kementerian Negara itu. Tadinya itu kan disebutkan 34 begitu ya, 30 kementerian dan 4 kementerian Kemenko. Sekarang diubah, tidak ada lagi batasannya Bung Rocky. Jadi hanya disebutkan bahwa sesuai dengan kebutuhan presiden dengan mempertimbangkan efektivitas. Tapi saya pun menduga kalau presiden juga bebas berapapun kementerian, saya kira juga tidak akan punya kemampuan untuk membiayai kementerian itu kalau terlalu banyak. Ya kita baliknya bilangannya 100 menteri lebih enak dengernya kan. Ya. Walaupun itu sebetulnya sogokan pragmatis saja tuh. Nah, di bulan-bulan pertama atau bahkan di 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo nanti akan terlihat siapa sebetulnya yang sekedar nebeng pada portofolio yang diperbesar itu, siapa yang betul-betul core dan menginginkan Indonesia itu diatur secara efisien. Nah, Pak Prabowo tentu mungkin sekali dia akan minta pertama-tama adalah Gerindra sendiri kan, karena tuntutan Gerindra dia yang menang, jadi akan dapat porsi-porsi yang mungkin kabinetnya diperluas tapi dengan kapasitas teknis yang nggak diperlukan lagi. Akan ada kementerian urusan kebun kopi, urusan sampah misalnya. Jadi semua hal yang sebenarnya bisa dilakukan di tingkat lokal kan. Jadi hal-hal yang bisa dikerjakan di daerah ngapain mesti diurus oleh kementerian kan. Jadi sebaiknya perbanyak kemampuan otonomi di daerah supaya gubernur itu mengaktifkan dirinya sebagai perpanjangan tangan dari kepentingan rejim yang ada sekarang kan. Pak Prabowo juga bisa minta supaya koalisi ini perkuat kapasitas mereka di daerah di mana ada pemimpin yang berasal dari partai masing-masing. Jangan semuanya minta di pusat lalu dibagi habis di pusat sementara daerah terbengkalai itu. Yes, jadi saya kira di depan mata sudah ada PR ya, Gen Z yang 10 juta tadi itu jauh lebih serius ketimbang problem misalnya bagi-bagi jabatan di kabinet. Itu sangat serius karena kalau yang mengucapkan itu misalnya Bank Mandiri itu artinya dia riset habis-habisan tentang perilaku konsumen yang makin lama merasa tidak mampu lagi untuk membeli barang-barang sekunder. Jadi kebutuhan dasarnya dia pakai, dan bahkan kebutuhan dasar itu dia pakai untuk belanja
dengan mengambil tabungannya sendiri kan. Ya, Jadi ya. itu betul-betul kita mengalami keropos di dalam ekonomi subsistensi kita, ekonomi yang paling dasar, Yes, yaitu kelas bawah. Oke, baik. Makasih, Bung Rocky ya. Tetap 0%. Tetap 0%. Yes. Yoi.